semuanya, di sini kita sedang mengerjakan tugas dari Bu Intan, yaitu untuk mencari informasi seputar kelenteng. Selamat sore Bu, perkenalkan saya Rehan Raditya dari kelompok 2 dari SMA Negeri 1 Gundang Tulungagung. Diberikan tugas PKN yaitu mencari tahu tentang keberagaman di Tulungagung ini, yaitu termasuk kelenteng yang berada di sini. Sebelumnya mohon izin Ibu bisa memperkenalkan nama terlebih dahulu. Saya di sini sebagai pengurus bagian sembayangan. Jadi saya yang mengurusi bagian sembayangan. Saya bernama Si Jingjing atau Ibu Rini. Saya yang ngurusi kalau ada sembayangan itu semua saya yang ngurusin itu. Sama nanti kalau ada tamu-tamu baru saya yang menemui untuk bertemu mereka terus kita ngobrol. Sebelumnya kami dari SMA Negeri 1 Gundang akan mereview sejarah tentang kelenteng ini, Bu. Iya. Sebelumnya izin bertanya, apa latar belakang yang berada di kelenteng ini? Kelenteng kita itu berdirinya pada tahun 1866, tapi posisinya masih belum di sini. Posisinya masih di daerah Pasar Wage. Di daerah Pasar Wage sana kita beli tanah di sini, kita pindah ke sini tanggal 31 Mei 1986. Jadi pindah ke sini itu sudah 120 tahun, kalau sampai sekarang sudah 160 tahun. Nah, terus mau izin buat tanya lagi, di kelenteng ini apa pernah ada terjadi peristiwa penting yang berkaitan buat kelenteng ini dan lingkungan sekitar? Peristiwa penting banyak, apalagi kalau di awal tahun. Awal tahun itu kita ada tutup tahun, sembahyang tutup tahun. Nanti setelah itu ada Imlek. Setelah Imlek nanti kita punya tradisi doa arwah, itu juga ada. Itu acara besar. Nanti kalau kita ngadain kirap pun juga itu termasuk acara besar. Siapa saja yang boleh beribadah di kelenteng ini? Kita tidak mengharuskan cuman untuk umat Konghucu. Dari agama Islam pun juga ada yang berdoa ke sini. Mereka semua kalau seumpama mereka membutuhkan bantuan, kita kalau bisa bantu, kita bantu. Kelenteng itu bukan suatu agama yang harus kita anut benar-benar. Istilahnya kayak gini, kita memaksakan kehendak. Jadi kayak orang Islam datang ke sini, kita ajari doa, bukan berarti kita harus menarik mereka untuk masuk ke agama kita, itu tidak. Kelenteng itu suatu tradisi, jadi tradisi kuno. Kalau kita ada orang yang membutuhkan untuk pengobatan, terutama pengobatan, itu kita bisa bantu, baru kita bantu. Nggak mau punya anak, minta anak, kita bantu juga. Kita kalau bisa ya kita bantu. Kayak kemarin kan orang Kediri minta anak ke sini juga bisa, sudah berhasil. Anaknya sudah gede. Kalau untuk hari besar atau perayaan yang biasa dilakukan di sini itu apa saja? Itu tadi termasuk Imlek, termasuk doa arwah itu, doa penutup tahun, itu termasuk acara besar, termasuk kirap. Kirap itu kita bopong patung ini ke jalan, turun jalan. Ibu sebagai pengurus di kelenteng ini ada harapan enggak buat anak-anak muda? Harapannya ya kita kalau bisa itu mengembalikan seluruh umat yang dulunya mengikuti agama Konghucu bisa kembali lagi ke agama kita, terutama untuk anak-anak muda, supaya anak-anak muda itu bisa melanjutkan tradisinya. Untuk di kelenteng ini kan terdiri dari beberapa bagian ruangan. Itu apa saja namanya dan apa saja fungsinya?
kita punya ruangan yang depan ini ruangannya Jin. Itu kalau di istilah Jawa itu Gusti Allah. Ini ruangannya Gusti Allah. Kalau yang nomor 2 itu ruangannya Makco. Itu yang punya rumah. Yang belakang sendiri itu yang nomor 3 itu ruangnya Mak Kuan Im. Untuk yang belakang sendiri itu ruangannya Buddha. Jadi Buddha tadi yang saya bilang seperti ajarannya di wihara, itu Buddha juga ada di belakang. Jadi kita punya satu ruangan khusus untuk Buddha saja. Gitu. Jadi kalau ada umat yang kesini, dia menganut Theravada, dia bisa doa di sana. Tapi kalau dia pengennya mau sembahyang semuanya, Mahayana dan Theravada, mulai dari depan sini bisa sampai belakang. Ruangan itu untuk basket, ruangan badminton itu ada sendiri-sendiri, sana dan sana. Sebuat musuh itu juga bisa. Jadi satu aliran aja ya. Iya. Makanya kan kelenteng itu merupakan suatu tradisi. Jadi bukan kayak melulu kayak agama yang harus kita anut, itu tidak. Jadi tradisi. Siapapun kalau memang pengen mau sembahyang ke sini boleh. Kayak kalian mau jamsi boleh. Kalau sudah badan bersih, sudah mandi keramas, badan bersih ke sini monggo. Mau jamsi nanti saya tahu. Kita mau lihat ke depannya nanti nasibnya kita gimana. Jadi pasti Itu namanya jamsi. umat-umat Kristen, Katolik, Protestan itu sebagainya. Iya, ada juga yang ke sini. Yang sering malah agama Islam yang sering ke sini. Iya benar. Sering ke sini. Terutama kayak orang yang lagi gabut, dia kayak ini apa namanya? Dia bilang kayak saya sudah ke tempatnya siapa-siapa tapi saya diizinkan, dikasih tahu yang terakhir kalinya harus ke kelenteng untuk meminta air. Nanti kalau kalian ini minum airnya Makco dari sini, kalian mesti awet. Coba tebak umur saya berapa? 40. Berapa? 40 ya? Saya sudah 51. Bener loh. Makanya saya kan ngomong, kalau jenengan nanti bisa minum airnya Makco dari sini, nanti sekalian bisa awet. Tapi syaratnya cuma satu. Saya nggak minta uang, nggak minta apa. Syaratnya cuma satu, harus yakin. Jadi sama sebenarnya 5 agama itu sama. Nah, saya pun juga sudah menjalani 5 agama masuk ini sudah. Islam pun saya di Masjid Kudus. Pernah tahu nggak Masjid Kudus? Nah, itu saya doa di Masjid Kudus sana. Sudah ngikut saya Islam. Hindu di Bali sana. Buddha sudah, Kristen sudah. Saya masuk di gereja GKA sana. Katolik saya sudah pernah masuk. Karena dulu saya sekolahnya juga Katolik. Jadi kan dia juga ikut. Semua udah ikutin. Cuman kemantapan untuk hati saya itu ada di sini. Jadi pengurus kelenteng ini sudah lama? Saya di sini 9 tahun. 9 tahun itu pun kalau saya nggak panggilan saya nggak bisa ke sini. Jadi beliau yang manggil saya melalui perantara orang, dan orang ini ngasih tahu saya untuk tinggal di sini. Itu kalau nggak panggilan orang nggak akan bisa. Di sini masuk 1 bulan itu liburnya cuma 2 hari. Siapa yang betah? Lagian saya masih muda loh. Untuk asli rumahnya itu mana ya Bu? Saya aslinya Tulungagung. Tulungagung sini. Sebelum ada di Tulungagung ini, ibunya di mana? Saya sebelum ada di Tulungagung ikut suami merantau di Madiun. Di Madiun saya juga jadi pengurus. Ngurus kelenteng juga. Ya, ngurus kelenteng. Tapi bagian kayak khusus untuk kirap, barongsai, leong itu bagian saya yang di Madiun.
terus akhirnya baru jadi Ya, balik terus ke Tulungagung akhirnya saya jadi ditarik pengawas di dari sini. Madiun, ditarik balik ke sini. Iya. Karena sini nggak ada orang. Bu, mau izin bertanya lagi, kan di lingkungan ini kan pastinya ada juga, selain ada umat Konghucu pasti juga ada umat Kristen, di dekat ini juga ada tempat ibadah. Udah ya vihara itu Bu, ada vihara itu. Kita beda, kita sama wihara. Kalau wihara itu Theravada. Theravada itu dalam arti satu yang disembayang itu cuma satu rupang. Kalau di sini ada berbagai macam rupang, jadi kita itu mengikuti 3 aliran. Jadi makanya namanya Tridharma, 3 aliran. Jadi di sini itu 3 aliran itu namanya Mahayana. Kalau yang di wihara itu memang Theravada itu cuma satu. Theravada itu satu aja yang diambil. Jadi cuma Buddha aja. Di sini juga ada Buddha, cuman kita tidak cuma Buddha melulu gitu loh. Jadi ada Buddha, ada Mak Cho, ada Mak Kuan Yin, itu namanya Mahayana. Jadi 3 aliran. Karena itu kan setiap aliran juga beda-beda tapi Iya, saya setiap aliran beda-beda. Saya mau bertanya pendapat Ibu tentang keberagaman ya. Karena di sini pendapat Ibu gimana? Tentang keharmonisan. Ajarannya sama. Ajarannya sama, cuman dia fokusnya kalau yang di wihara itu satu Buddha aja. Gitu. Kalau di sini fokusnya kan dari berbagai macam dewa. Bedanya di sini. Kalau di sana cuma satu, kalau di wihara. Sama, ajarannya sama, sana sama sini sama. Kalau kita parita pun juga sama. Paritanya juga sama, bukunya juga sama. Mungkin itu saja Bu, pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami sampaikan. Yeah. Sebelumnya terima kasih banyak. Mohon maaf juga bila kedatangan kami ini mengganggu waktunya Ibu. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kalian-kalian mau berkunjung ke tempat kita. Jadi kalian-kalian jadi mengerti apa sebenarnya arti dari sebuah kelenteng itu gimana. Makasih banyak Bu. Ya. Terima kasih sudah menonton. See you next time.